anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Nah, kita masih di buku 3F Energi dan Perubahannya ya. Tapi, untuk hari ini, kita sudah masuk dalam subtema 4, penghematan energi. Nah, hari ini kita masuk dalam pembelajaran 1 sampai pembelajaran 2 ya. Baik, nah jika di subtema sebelumnya, kita sudah belajar tentang energi dan energi, baru kita sudah belajar juga bahan bakar fosil. Nah, untuk pembelajaran 1 subtema 4 ini, kita kembali mengingat tentang kincir angin. Nah, ini dia. Nah, ini sudah kita pelajari ya di subtema sebelumnya. Mengapa kincir angin dapat bergerak? Nah, ini dia. Karena kincir angin dapat bergerak karena adanya angin. Nah, kincir angin ini tidak memakai baterai loh. Hanya mengandalkan tiupan angin. Jadi selama angin berhembus, maka mainan dapat bergerak dengan mudah. Nah, bahan-bahan yang dipergunakan juga berasal dari bahan-bahan yang mudah didapat loh. Nah, bahkan beberapa bahan diperoleh dengan memanfaatkan benda bekas. Contohnya, kertas didapatkan dari kalender bekas dan karet didapatkan dari sandal bekas. Nah, mainan ini menghemat energi karena tidak hanya bertujuan untuk menghemat, tapi juga pemanfaatan sumber energi. Sehingga mainan ini dapat mengurangi sisa-sisa barang yang tidak terpakai. Nih ya. Lalu, nah, di halaman 124 ada cerita tentang Chika dan teman-temannya yang sedang berdiskusi. Nah, mereka sedang berdiskusi di halaman. Ingat ya anak-anak, ketika di halaman rumah, tumbuhan banyak tanaman. Dan udara pun menjadi segar, meskipun tidak ada pendingin udara. Udara masuk melalui jendela ventilasi. Ventilasi rumah ya. Nah, jendela rumah itu berukuran dan dapat dibuka. Sesuai dengan ukurannya kehendak masing-masing. Nah, cahaya leluasa masuk sehingga tidak butuh penerangan lampu. Ini ya. Karena rumah Chika menghadap ke timur, cahaya matahari pagi dapat segera menerangi. Dan saat sore hari, cahaya matahari masih menerangi rumah melalui halaman belakang rumah. Ini dia ya. Nah, lalu di situ ada ciri-ciri rumah sehat. Nah, ciri-ciri rumah sehat yang itu nanti anak-anak checklist ya. Pertama, menghadap ke timur. Lalu memiliki banyak jendela untuk jalan udara. Halamannya banyak ditanami tumbuhan. Nah, itu adalah ciri-ciri rumah sehat. Oke. Nah, ketika kita melihat ada udara yang segar, maka Chika dan teman-temannya memutuskan untuk membuat mainan kincir angin dalam cerita tersebut. Nah, mainan ini memakai sumber energi alternatif, yaitu angin, untuk menggerakkannya. Apa sih langkah-langkah dan cara membuatnya? Ini dia. Membuat kincir angin di halaman 125. Anak-anak bisa melihat di sini alat dan bahan, bahkan cara pembuatannya untuk kincir angin. Ya. Nah, di sini. Jadi anak-anak tinggal melihat dan bagaimana sih cara membuatnya gitu. Tapi itu tidak untuk kita praktek ya, tidak. Lalu kita masuk ke halaman 126. Untuk membuat kincir angin itu kan kita membutuhkan kertas karton yang berbentuk bujur sangkar. Kertas bujur sangkar ini dipakai agar kita dapat dengan mudah membuat lingkaran. Nah, ya kan? Halaman 126. Coba perhatikan. Nah, pada kertas yang petak-petak ini itu digunakan untuk mengukur luas kertas. Nah, caranya ya. Jadi ini kan kalau sama dia yang di sininya, tinggal dikali aja sisi kali sisi.
Jadi dia nggak harus sama juga untuk mencari luas bangun. Kalau dia bentuk kotak-kotak, tinggal sisi dikali sisi, gitu ya. Nah, di sini ada 7 ke bawah, 7 mendatar, sehingga 7 kali 7 ada 49 persegi satuan. Nah, ada kotaknya di situ ya. Nah, ini dia. Lalu kita kerjakan halaman 127. Nah, 127 ada 4 soal. Kita mau menghitung luas bangun. Nah, ayo berlatih halaman 127. Yang pertama, nah ini dia. Ada gambar yang nomor 1, menurunnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menurunnya 6, mendatarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sehingga luasnya adalah sisi kali sisi sama dengan 6 kali 10. Sama dengan 60 persegi satuan. Ya, jadi luas bangunnya adalah 60 persegi satuan. Nomor 2 juga kita lihat menurunnya berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Lalu mendatar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga caranya luas sama dengan 5 dikali 8 sama dengan 40 persegi satuan. Jadi nomor 2, jadi luas bangun adalah 40 persegi satuan. Lalu nomor 3, kita lihat menurunnya. Wah, agak panjang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu mendatarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 9 dikali 6 sama dengan 54 persegi satuan. Sehingga nomor 3, jadi luas bangun adalah 54 persegi satuan. Lalu nomor 5, menurunnya ada 4. Mendatarnya, wah ini kebalikannya agak panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, sehingga 4 dikali 13 sama dengan 52. Jadi, luas bangun adalah 52 persegi satuan. Ini ya caranya ya. Jadi nanti di Zoom, nah nanti bisa menjawabnya sesuai dengan menggunakan caranya. Oke. Nah, kita masuk dalam pembelajaran 2 halaman 128. Nah, di sini ada senam kesehatan jasmani atau disingkat dengan SKJ. Nah, dengan iringan musik senam kesegaran jasmani atau SKJ menjadi lebih mudah. Nah, ada gerakan-gerakannya, ada latihan 1, pelaksanaannya dan gerakannya. Ini di halaman 128. Ya, ada di halaman 128 ada 3 latihan, ada 3. Lalu dilanjutkan di halaman 129. Ada 3 juga di halaman 129, yaitu latihan 4, 5, dan 6. Ini SKJ ya, gerakan-gerakannya ya, bisa diperhatikan. Nanti ini akan anak-anak lebih mempelajarinya itu waktu jam PI. Oke? Oke. Nah, kita masuk ke ini ada ayo berlatih halaman 131. Namun sebelum itu kita masuk ke 130 dulu, yaitu boros energi listrik. Boros energi listrik halaman 130 yang ayo membaca. Nah, di situ ada Panji waktu itu sedang menonton televisi. Nah, ketika sedang menonton televisi, tiba-tiba terdengar pintu diketuk dan suara orang memberi salam. Panji lalu membuka pintu. Ternyata Arga datang menjemput dan mengajak Panji bermain. Panji pun menerima ajakan Arga. Setelah berpamitan kepada ibu, Panji bergegas keluar rumah. Panji lupa mematikan televisi dan televisi terus menyala tanpa ada yang menonton. Nah, perbuatan Panji tersebut merupakan sikap yang boros energi. Ya, jadi sikap Panji itu menunjukkan sikap boros energi listrik.
Nah, hidup boros itu tidak sesuai dengan Pancasila kelima ya. Nah, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita langsung ke Ayo Berlatih halaman 131. Nah, Ayo Berlatih halaman 131, kita melengkapi pernyataannya dengan memilih kata-kata yang tersedia di dalam kotak ya. Jadi di dalam kotak itu ada 5 kata dan pernyataannya ada 5. Jadi kita harus melengkapi. Nomor 1, agar kebutuhan akan energi dapat terpenuhi, kita hendaknya melakukan penghematan. Nah, itu ya. Penghematan. Nomor 2, bersikap hemat energi merupakan setiap orang kewajiban. Ya, good job ya. Nomor 3, mematikan lampu saat merupakan usaha penghematan yang mudah dilakukan pada saat apa? Siang. Ya, itu ya. Siang. Lalu nomor 4, di masa depan menjadi sumber energi utama di bumi. Ayo, sumber apa? Ya, sumber energi alternatif. Dan yang terakhir, perilaku pemborosan energi merupakan sikap yang sia-sia. Jadi nomor 5 ini adalah pemborosan. Ini ya, untuk ayo berlatih. Nah, sampai di sini video pembelajaran kita hari ini. Dan sampai jumpa dalam video selanjutnya ya. Bye-bye.